Layouting. Apa itu layout? Layout adalah tata letak visual dari elemen-elemen antarmuka pengguna seperti teks, gambar, tombol dalam sebuah aplikasi. Dalam pengembangan aplikasi mobile, layout itu sangat penting karena untuk memastikan tampilan tetap logis, terbaca, dan juga responsif di berbagai ukuran layar dan orientasi perangkat. Dan untuk mencapainya, pengembang menggunakan konsep seperti flexbox dan gaya atau style untuk mengatur dan menyesuaikan elemen secara fleksibel. Flexbox. Apa itu flexbox? Flexbox adalah model tata letak fleksibel yang digunakan untuk menyusun elemen UI secara responsif di berbagai ukuran layar. Bekerja mirip seperti CSS pada web, namun dengan default yang berbeda di React Native, misalnya flex direction sama dengan column. Manfaat utamanya yaitu yang pertama adalah responsif, distribusi ruang, penataan vertikal dan horizontal, dan penempatan antar komponen. Properti flexbox yaitu sebagai berikut. Flex adalah properti yang menentukan bagaimana sebuah komponen memperluas dan menyusut untuk mengisi ruang kosong dalam layout fleksibel atau flexbox. Di React Native, flex hanya menerima satu angka, misalnya 1, 2, atau 0. Contoh yang pertama itu flex 0. Komponen tidak akan berkembang untuk mengisi ruang. Yang kedua flex 1, komponen akan berkembang untuk mengisi ruang yang tersedia secara proporsional. Yang ketiga, nilai yang lebih besar dari 1, komponen mengambil lebih banyak ruang relatif dibanding komponen lain. Ini contoh flex. Ada flex direction row, komponen disusun horizontal. Terus ada flex 1, 2, 1. Box kedua akan lebih besar karena punya nilai flex lebih tinggi. Yang ketiga itu tampilan akan responsif di berbagai ukuran layar. Ini contoh gambarnya. Lanjut ke flex direction. Flex direction adalah properti dalam flexbox yang mengatur arah utama atau main axis dari tata letak komponen anak di dalam suatu kontainer. Arah ini menentukan bagaimana elemen disusun, apakah secara horizontal atau row, atau vertikal atau kolom. Jenis-jenisnya itu yang pertama ada row, menyusun komponen secara horizontal dari kiri ke kanan. Yang kedua itu ada row reverse horizontal tapi dari kanan ke kiri. Yang ketiga itu ada kolom atau default di React Native, menyusun komponen secara vertikal dari atas ke bawah. Yang keempat itu ada kolom reverse vertikal tapi dari bawah ke atas. Ini contoh flex directnya. Yang kolom itu dari atas ke bawah, yang row itu dari kiri ke kanan. Terus yang kolom reserve itu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, sedangkan row reserve itu dari bagian kanan, tapi dari kanan ke kiri. Flag wrap adalah properti flexbox yang menentukan apakah elemen anak dalam sebuah kontainer boleh lanjut ke baris atau kolom baru saat ruang dalam satu baris atau kolom sudah tidak cukup. Jenis-jenis no wrap, default. Semua elemen anak akan tetap dalam satu baris atau kolom dan akan mengecil bila perlu. Wrap, elemen anak akan membungkus ke baris atau kolom berikutnya jika ruang tidak cukup. Black reverse, membungkus seperti wrap tetapi arah bungkusnya dibalik, misalnya dari bawah ke atas. Contoh dari flag wraps. Jadi yang pertama ini ada flag wrap no wrap, yaitu sebagai default. Jadi dia dari kiri ke kanan. Sedangkan yang kedua flag wrap yaitu jika di bagian kanan ini sudah tidak ada ruang, maka dia akan ke bawah. Selanjutnya flag wrap reverse, yaitu dari bawah dia bisa ke atas. Selanjutnya justify content. Justify content adalah properti flagbox yang digunakan untuk mengatur posisi elemen anak di sepanjang sumbu utama main axis dalam kontainer. Jenis-jenis
flag start default menyusun elemen dari awal sumbu utama, center menyusun elemen di tengah sumbu utama, flag end menyusun elemen di akhir sumbu utama, space between menyebar elemen dengan jarak rata di antara mereka tanpa jarak di ujung. Space around, setiap elemen memiliki jarak kiri kanan yang sama. Space Evelyn, semua jarak antar dan di luar elemen adalah sama rata. Contoh justify content. Yang pertama yaitu justify content flag start, yaitu dari kiri ke kanan. Justify content center, posisinya berada di tengah. Justify content flag end itu dari sebelah kanan. Selanjutnya space between, memiliki space antar elemen. Yang selanjutnya yaitu space around, sama seperti space between. Dan yang terakhir adalah space Evelyn. Properti flexbox yang kelima adalah align item. Align item adalah properti flexbox yang digunakan untuk mengatur posisi elemen anak pada sumbu silang cross axis dalam sebuah kontainer. Jenis-jenisnya ada flag start, itu untuk menyusun elemen anak di awal sumbu silang atas atau kiri. Kemudian center untuk menyusun elemen anak di tengah sumbu silang. Flag end menyusun elemen anak di akhir sumbu silang bawah atau kanan. Stretch default, elemen anak akan mengisi ruang sepanjang sumbu silang jika tidak diberi ukuran tetap. Baseline menyelaraskan elemen anak berdasarkan garis dasar teks. Kemudian ada contoh align item, ada flag start, center, flag end, stretch, baseline. Kemudian ada align content. Align content adalah properti flexbox yang digunakan untuk mengatur distribusi baris dalam kontainer saat terdapat lebih dari satu baris, terutama jika menggunakan flag wrap. Jenis-jenis flag wrap itu ada flag start untuk menyusun baris di bagian atas kontainer, kemudian center menyusun baris di tengah kontainer, flag end menyusun baris di bagian bawah kontainer, space between baris didistribusikan dengan jarak rata antar baris, tidak di pinggir. Space around, baris punya jarak atas bawah seimbang. Space evenly, semua jarak antar dan tepi baris sama rata. Kemudian ada stretch default, baris mengisi seluruh ruangan kontainer secara merata. Kemudian ini ada contoh-contoh align content. Ada align content flag start, center, flag end, space between, stretch, space evenly, dan space around. Itulah sedikit penjelasan layouting pada React Native. Terima kasih.